Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ngamarabiki, Bapak Ibu hadirin semuanya, mari sebagai atamata pekna fuang Allah Ta'ala dan tiantinya kita manjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita sempat hadir bersama dalam rangkaian prosesi mengawali pernikahan yang insya Allah akan dilaksanakan besok. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini, dengan doa kita semuanya, insya Allah mengantarkan proses pernikahan ini sampai untuk mendapatkan kebahagiaan, membina rumah tangga yang bahagia insya Allah. Selawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah hadirin semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan paling tidak 3 poin yang mungkin bisa menjadi bekal bagi ananda calon mempelai dan kepada kita semuanya, dan terkhusus saya pribadi, bahwa tentu dalam kehidupan kita ini semua kita akan bahagia, kita akan senang kapan dan di mana saja berada. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan itu kapan dan di mana saja kita berada, yang pertama harus sifat-sifat yang harus kita singkirkan sifat angku dan sombong. Nasabah upana dia tahu dia miliki yang namanya keangkuhan dan kesombongan, maka akan menghancurkan dirinya sendiri dan akan dijauhi oleh sesamanya manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, janganlah palingkan mukamu kepada sesama manusia, dan janganlah kau berjalan di muka bumi dengan angku dan sombong. Kenapa ada orang yang angku dan sombong? Magi biasa nang kata bangka masombong bu. Karena dia merasa ada kelebihannya ketimbang orang lain. Biasa ya merasa cantik-cantik CDE. Nendre kia sombongan abang kakeng pak angkana CDE. Iaro maca CDE. Biasa nendre kia sombongan abang kakeng pak angkana CDE. Yang tinggi yang lebih itu biasa dek, nah iaro CDE biasa. Ya. Ini iaro to biasa CDE maka solang. Makanya terjadinya yang namanya keangkuhan dan kesombongan karena melihat dirinya ada kelebihannya dibandingkan dengan orang lain.
Padahal itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keangkuhan dan kesombongan. Idi atanna Allah Ta'ala, sama sekali kita dilarang oleh agama kita, oleh Rasulullah Allah untuk memiliki kesombongan itu. Karena keangkuhan dan kesombongan hanya Allah yang punya. Makanya kasih di hadis narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat lumatu tahu suri mundina fung Allah Ta'ala dek nei farista tapalangsung bawang isari kuranaka. Nomor sedi, orang yang mencabut selendang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mencabut selendang Allah? Mereka yang angkuh dan sombong. Kenapa? Karena selendang Allah adalah keangkuhan dan kesombongan. Nariko angkatan na fung Allah Ta'ala mapuneye berarti onron na fung Allah Ta'ala nonroy. Itulah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aganasan nabita la yadkhuluna al-jannata man kana fi qalbihi min qala dzarratin min kibarin harangi pimali tama suruga tongkewe cete simper kama-kama kesombongan dalam hatinya. Hadirin yang saya hormati, justru kelebihan itu jangan membuat kita angkuh dan sombong. Jangan merendahkan, menghina orang lain dengan kelebihan yang kita miliki. Contoh, yaro ini cantik-cantik cek dek kadang dek na melok mewah si bawa yaro tu majajai tapana pak nasengnya lenaro. Justru kita harus itu tuh cantik pak angka majata tapana. Iya. Yaro ini tosogi jangan kita rendahkan, hina orang yang miskin. Kita kaya karena ada orang miskin. Orang yang pintar jangan hina rendahkan orang bodoh. Itu menggunakan tema cek ifak atau tungku. Hadirin yang saya hormati, kapang dan di mana saja narikoyai bolewe mabelai pamasena pong Allah Ta'ala nabelaiki padat dari pancaji, karena tidak ada orang yang senang dengan orang yang sombong walaupun dirinya sudah sombong. Biasa itu mau bangga orang yang angku sombong na carite padahal na tu angku sombong na sejapa ya nu bangka na sombong na pada den Italiana. Hadirin yang saya hormati, jadi hilangkan itu. Jangan sama sekali ada itu. Apalagi dengan pasangan hidup kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Jangan angkat diri kita, remehkan pasangan kita. Nih gini kita lebih merendahkan pasangannya, meremehkan pasangannya, maka keberkahan rumah tangganya akan hilang, kebahagiaan rumah tangganya akan lentur dan luntur. Agak tuh ikuti tongkomu biasa. Tidak, saya tidak boleh kita rendahkan sesama kita, apalagi pasangan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita buang sifat seperti ini, tumbuhkan sifat yang baik dan bagus yang harus kita miliki, yang akan mengantarkan hidup kita bahagia, yaitu miliki yang namanya sifat syukur. Makanya saya akan ajarkan sebuah doa di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini yang harus barangkali kita setiap waktu, setiap saat kita lantungkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kudeta fala ini tabukai kule suki bolata akorangi surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ifwan
tiruaka untuk si mata syukuro ki papenya maangketa beran lauria. Karena kebahagiaan dalam hidup ini ketika kita mampu dan bisa mensyukuri nikmat pemberian Allah. Sekecil apapun nikmat itu, ketika kita bisa dan mampu mensyukurinya, maka akan mengantarkan hidup kita tenang, hidup kita senang, hidup kita bahagia. Tapi sebesar dan setinggi apapun nikmat itu, ketika kita tidak mampu mensyukurinya, maka tidak akan mengantarkan hidup kita bahagia. Paling tidak kebahagiaan ada pada orang lain. Benya mapembuian, kesin na bola na, kesin na oto na, cantik na bini na. Tapi kuliah syukuruki kuminya mengitemon. Makanya Allah mengajarkan lewat ayat ini setiap waktu, setiap saat kita berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Fuang, tiruaka untuk si mata syukuruki papenya maangketa beran lauria. Bagaimana cara mensyukuri nikmat pemberian Allah? Bukan hanya kita mengatakan syukur alhamdulillah ya Allah, tawereka apa kowe, tawereka apa pedale mega, tawereka pangkat jabatan, tawereka apa dis, alhamdulillah, tidak sampai di situ. Tapi yang kedua, yakin bahwa segalanya yang diberikan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nikmat itu pemberian Allah semata. Tanpa bantuan pertolongan Allah tidak mungkin ada nikmat itu. Maka ketika ini muncul, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, tidak membuat kita angkuh dan sombong, karena kita yakin dan sadar itu adalah bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Biasa tuh. Hari ini sadari maka dapat birena Allah Ta'ala seolah-olah muncul karena kehebatan kita, kepintaran kita, kekuatan kita. Sapo berhasil kita jama-jama. Oh iya, kore memang naluki Allah Ta'ala. Yang ketiga, hakikat mensyukuri nikmat itu, kita tahu dan meyakini nikmat Allah. Artinya setelah Allah memberikan kita nikmat itu, kita yakin bahwa itu nikmat yang kita butuhkan. Contoh, supaya si mata marpe ki Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan, dia dapat tiwi kita kalupa. Contoh, ya kuma puasa ki na mangaribi ni pani tahu na fisika cewe no sampai parewa di pamasena Allah Ta'ala ni amat pemberian Allah we itu ngarana cocok de isompa Allah Ta'ala siya sabawa de ni yenu we susah pa na fisika ce yenu, masya Allah bahagianya kita. Begitu caranya untuk mensyukuri nikmat Allah kita, atau kita yakin nikmat itu kita butuh. Dan tidak ada yang lain yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengantarkan kita dekat kepada yang memberi nikmat. Kemudian yang keempat, kita optimis dengan nikmat pemberian Allah. Artinya kita tetap yakin, kita tetap optimis, kita tetap positif thinking dengan nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Kurade nalai taro-tarona pung Allah Ta'ala, de nalai nyawata pung Allah Ta'ala, selama masih ada rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Kita yakin dengan itu sehingga tidak membuat kita resah dengan kehidupan. Yang itu mah susah nareko, iya rotawe selalu khawatir, selalu was-was dengan nikmat pemberian Allah. Sehingga de natanak papenadina ketika orang yakin itu, de nama susah kehidupannya itu tahu, selalu tenang, selalu bahagia. Kenapa? Dia yakin Allah pasti akan berikan nikmat. Kita lihat saja dengan burung-burung yang berterbangan itu, de gagal tabungan aku bang, tapi bisa juga hidup. Setiap hari dia berangkat tetap ke papedale. Makanya kita belajar dari situ hadirin.
Kemudian yang terakhir yang hakikat mensyukuri itu bergembira dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bergembiranya? Bukan berpesta pora dengan bermabuk-mabukan, tapi bergembira bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Paling tidak ketika nikmat itu datang kepada kita, langsung sujud syukur atau lebih mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah salat. Ini kata wirip penyamar di pengalatan ala masya Allah, dia lampiaskan dengan kegembiraannya yang berlebihan, pesta pora bermabuk-mabukan. Tidak seperti itu yang namanya mensyukuri nikmat Allah. Yang mensyukuri nikmat Allah, kita lebih mendekatkan diri bersujud kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Hadirin yang saya hormati, maka ananda calon mempelai tentu saya yakin dan percaya ini sudah dilakukan. Makanya lebih memantapkan lagi dalam kehidupan rumah tangga kita nantinya. Syukuri nikmat pemberian Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nareko musukuro ke papenya makuna sa Allah Taala utambayang ko na ikinareko masakar ni pacalaku masaro. Nari biasa nang kamakadas tas itu carana balik kumapak itu kisukuruki bene na tambay ngaki ko Allah Taala bayne. Kisukuruki laki na tambay ngaki ko Allah Taala laki tidak. Tapi paling tidak kebahagiaan, kesenangan dengan pasangan kita ketika kita mensyukurinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuruki wilake taidi bainewe ya. Syukuruki bene taidi lake amang. Ayam itu biasa mak bemor orane na sabadena syukuruki benena. Iya, esa mak bemor, mak bene mondri. Makanya ketika kita mampu mensyukuri nikmat apapun nikmat itu, insya Allah mengantarkan kita bahagia. Kemudian terakhir apa yang saya akan sampaikan untuk membina kebahagiaan kita dalam kehidupan kita ini, jangan menjadi orang yang kikir. Ya. Sepanjang sejarah kemanusiaan tidak ada orang yang dermawan engkai malabo nasabariwi nakasiasi. Makanya semakin kita beri apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan lebih menambah. Dari makan narona jangan sama sekali ada kikir. Apalagi kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Kadang iro anak-anak biasa mun dikurani pak putih kutuma tuanna. Dia hanya bersenang-senang dengan suami dan istrinya, lupa kepada orang tuanya. Makanya saya mengingatkan kepada nanda calon mempelai, baja nasangadi nawireki Allah Taala papedal jalalo nang kayalu itu matuat dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Terkadang iro anak-anak rimon dipurani palle bining malempola ni biasa ya kana talikung itu matuana nareko ada persoalan rumah tangganya. Ketika dia bahagia dengan suaminya, dengan istrinya, kadang lupa orang tuanya. Ketika diberi rezekian banyak, kadang tidak bisa memberi kepada orang tuanya, padahal ananda harus tahu angka wirekadan nasi dia itu matua. Maka ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika si di anak-anak nawirik itu matuan, padahal orang tuanya masih mampu, malah hasil orang tuanya lebih besar dari anaknya. Tapi karena anaknya bersyukur kepada Allah, mengingat orang tua dan jasa orang tuanya, maka setiap waktu, setiap saat dia beri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Dari makona natin ngarangin nak baja na sangadi na rekti pungalata ala papedale. Ada orang tua kita, ingat, namun ni mega waselik na tumatot tanay di, justru harus kita kasih kepada orang tua kita sebagai tanda paringarang, tanda ucapan terima kasih kepada orang tua. Ketika malempo laki si laki itu matota, setiap saat kita telepon, kita ingat tahurani gamande dan seterusnya sehat-sehat mungkin. Itulah anak yang bakti. Makanya sama sekali ini yang ketiga, jangan kikir nasabak mega biasa menjadi persoalan rumah tangga karena kekikirannya. Makanya walaupun kita tahu, maka kadang kami itu ya sesekik makundrai, tapi itu ada batasnya dan tentu ananda sudah mengetahui batas-batas yang seperti itu. Makanya saya mengingatkan kepada kita semua, mari agang kena berapung Allah Ta'ala. Janganlah kikir kita kepada Allah, janganlah kikir kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, apalagi kepada orang tua kita.
Insyaallah ketika kita malabuangi agang kena Allah Allah Ta'ala kiridi, insyaallah Allah akan menggantikan yang lebih banyak. Hadirin yang saya hormati, ya nekapang karena masih ada acara. Apa mudah-mudahan